Selamat pagi anak-anak kelas 8, bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kalian masih belajar bab ke-8, yaitu bangun ruang sisi datar. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian belajar mengenai kubus, pada pertemuan kali ini kalian belajar mengenai balok. Disimak baik-baik videonya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, kalian harus dapat menentukan luas permukaan balok. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan volume balok. Yang ketiga, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas balok. Dan yang keempat, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. Apakah balok itu? Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Jika digambarkan, maka balok gambarnya seperti ini. Kemudian contoh benda yang berbentuk balok yang sering kita jumpai ada roti lapis legit, ada kardus, ada akuarium. Dan banyak sekali ya benda-benda yang berbentuk balok. Unsur-unsur balok. Jika ada balok ABCDEFGH, maka AB disebut sebagai panjang atau dilambangkan dengan P, BC disebut sebagai lebar atau dilambangkan dengan L, dan GC disebut tinggi atau dilambangkan dengan T. Unsur-unsur balok hampir sama dengan unsur-unsur pada kubus. Balok memiliki 8 titik sudut yang sama seperti pada kubus. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk pada bagian bawah ada 4, rusuk vertikal ada 4, rusuk bagian atas ada 4. Balok memiliki 6 sisi. Sisi depan, belakang, kiri, kanan, bawah, dan atas. Balok memiliki 12 diagonal sisi. Balok memiliki 4 diagonal ruang. Panjang diagonal ruang balok dirumuskan dengan D kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat tambah T kuadrat. Dengan D adalah diagonal ruang baloknya. Balok memiliki 6 bidang diagonal. Panjang kerangka balok. Perhatikan balok berikut. Panjang kerangka balok adalah jumlah panjang semua rusuknya. Jadi kalian amati rusuk-rusuk pada balok berikut. Rusuk balok yang disebut panjang ada 1, 2, 3, 4. Kemudian rusuk balok yang disebut lebar ada 1, 2, 3, 4. Dan rusuk balok yang disebut tinggi ada 1, 2, 3, 4. Jadi rusuk yang disebut panjang ada 4, rusuk yang disebut lebar ada 4, dan rusuk yang disebut tinggi ada 4. Sehingga panjang kerangka balok adalah 4P tambah 4L tambah 4T. Pada rumus ini sama-sama ada angka 4-nya. Maka bisa dituliskan 4 dalam kurung P tambah L tambah T. Sehingga panjang kerangka balok dirumuskan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Luas permukaan balok. Luas permukaan adalah jumlah luas sisi-sisinya. Balok mempunyai sisi 6. Sisi bagian depan, belakang, kiri, kanan, bawah, dan atas. Sehingga luasnya, luas sisi bagian bawah tambah luas sisi bagian atas, ditambah luas sisi bagian depan, ditambah luas sisi bagian belakang, ditambah luas sisi bagian kiri,
ditambah luas sisi bagian kanan. Sisi bagian bawah dan atas terdiri dari panjang dan lebar, sehingga dirumuskan dengan PL. Sisi bagian depan dan belakang terdiri dari panjang dan tinggi, sehingga dirumuskan dengan P kali T. Sisi bagian kiri dan kanan terdiri dari lebar dan tinggi, sehingga dirumuskan dengan L kali T. Dari sini PL tambah PL hasilnya 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Sehingga bisa dituliskan 2 kali PL tambah PT tambah LT. Sehingga luas balok dirumuskan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Volume balok. Volume balok dirumuskan dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya terdiri dari panjang dan lebar, sehingga bagian alasnya dirumuskan dengan panjang kali lebar masih dikalikan dengan tinggi, sehingga volume balok dirumuskan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Agar lebih memahami materi ini, perhatikan contoh yang pertama. Tentukan panjang kerangka, luas, dan volume balok yang berukuran 4 meter kali 10 desimeter kali 150 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah ke satuan yang sama. Untuk soal ini, Busias menggunakan satuan desimeter ya. Panjang di situ 4 meter. Meter ke desimeter turun 1 sehingga dikalikan 10. Maka panjangnya 40 desimeter. Lebarnya sudah desimeter, maka lebarnya tetap 10 desimeter. Tingginya 150 cm. Dirubah ke desimeter naik 1. Sehingga dibagi 10. Maka tingginya 15 desimeter. Panjang kerangka dirumuskan dengan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Tinggal dimasukkan 4 kali 40 tambah 10 tambah 15. Kita jumlahkan yang di dalam kurung. Maka 4 kali 65. Hasilnya adalah 260 desimeter. Kemudian luas baloknya. Dirumuskan dengan 2 dikalikan panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Maka 2 kali 40 kali 10 ditambah 40 kali 15 ditambah 10 kali 15. Maka 2 dikalikan 400 tambah 600 tambah 150. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. Sehingga 2 dikalikan 1150. Dan hasilnya adalah 2300 desimeter persegi. Berikutnya volume balok. Volume balok dirumuskan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dimasukkan, maka 40 kali 10 kali 15. Hasilnya 6000 desimeter kubik atau 6000 liter ya. Desimeter kubik sama saja dengan liter. Contoh yang kedua, diketahui perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok 5:4:3. Diketahui luas permukaannya 1504 cm persegi. Yang ditanyakan panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, dimisalkan terlebih dahulu. Panjangnya 5x, lebarnya 4x, dan tingginya 3x. Karena yang diketahui luas permukaan balok, maka menggunakan rumus luas balok. 2 dikalikan PL tambah PT tambah LT. Maka luasnya diganti 1504, 2-nya tetap dalam kurung, P-nya diganti 5x, L-nya 4x, dan tingginya diganti 3x. Maka bentuknya seperti ini. 1504 sama dengan
2 dikali 5x kali 4x adalah 20x kuadrat. 5x kali 3x adalah 15x kuadrat. 4x kali 3x adalah 12x kuadrat. Maka 2 kali 20x kuadrat tambah 15x kuadrat tambah 12x kuadrat. Yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Maka 1504 sama dengan 2 dikalikan 47x kuadrat. Ruas kanannya diselesaikan terlebih dahulu. Jadinya 1504 sama dengan 94x kuadrat. Sehingga x kuadrat sama dengan 1504 dibagi 94. Hasilnya adalah 16. Karena x kuadratnya 16, maka x-nya akar dari 16, yaitu 4. Sehingga panjangnya 5 kali 4, 20 cm. Lebarnya 4 kali 4, 16 cm. Dan tingginya 3 kali 4, 12 cm. Contoh yang ketiga. Panjang diagonal ruang suatu balok adalah 29 cm. Jika panjangnya 21 cm dan lebarnya 12 cm, tentukan tinggi dan luas permukaan balok. Untuk menyelesaikan soal ini, di sini diketahui P-nya 21, L-nya 12, dan diagonal ruangnya 29. Karena diketahui diagonal ruang, maka mencari tingginya menggunakan diagonal ruangnya. Masih ingat rumusnya ya? Diagonal ruang balok itu dilambangkan dengan D, sehingga dirumuskan dengan D kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. D-nya diganti 29, sehingga 29 kuadrat sama dengan 21 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah T kuadrat. 29 kuadrat 841 sama dengan 441 tambah 144 tambah T kuadrat. 841 sama dengan 441 tambah 144. Hasilnya adalah 585 ditambah T kuadrat. Lalu 585-nya pindah ke ruas kiri. Maka 841 dikurangi 585 sama dengan T kuadrat. Sehingga T kuadratnya sama dengan 256. Maka T-nya tinggal akar dari 256, yaitu 16 cm. Kemudian luas permukaan baloknya. Luas permukaan balok rumusnya 2 kali PL tambah PT tambah LT. 2 kali 21 kali 12 ditambah 21 kali 16 ditambah 12 kali 16. Maka 2 kali 252 tambah 336 tambah 192. Hasilnya 2 kali 780. Dan hasil akhirnya 1560 cm persegi. Contoh keempat. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 1 meter kali 80 cm kali 60 cm. Bagian dalam bak akan dipasang keramik berukuran 10 cm kali 10 cm. Yang ditanyakan banyaknya keramik yang dibutuhkan. Di sini diketahui ukurannya seperti itu. Karena satuannya belum sama, disamakan satuannya terlebih dahulu. Pada soal diketahui panjangnya 1 meter diubah ke cm ya, karena ukuran keramiknya dalam bentuk cm. Maka panjangnya menjadi 100 cm, lebarnya tetap 80 cm, dan tingginya 60 cm. Karena di sini bak itu bagian atasnya pasti tidak ada. Sehingga mencari luasnya yang ditambahkan adalah luas bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Bagian atas itu terdiri dari panjang dan lebar. Maka rumusnya PL-nya hanya ada 1. Sehingga luas balok
atau luas bak mandi dirumuskan dengan PL ditambah 2 kali PT tambah LT. Tinggal dimasukkan PL berarti 100 kali 80 ditambah 2 dikalikan 100 kali 60 ditambah 80 kali 60. Hasilnya 8.000 ditambah 2 kali 6.000 tambah 4.800. Yang di dalam kurung ini dijumlahkan terlebih dahulu. Jadinya 10.800. Sehingga 8.000 tambah 2 kali 10.800. Diselesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Maka 8.000 ditambah 21.600. Hasilnya 29.600 cm persegi. Yang ditanyakan banyaknya keramik. Tinggal dibagi. 29.600 dibagi ukuran keramiknya 10 kali 10. Hasilnya adalah 296 keramik. Contoh yang kelima. Sebuah bak mobil mempunyai ukuran panjangnya 3 meter, lebarnya 2,4 meter, dan tingginya 1,2 meter. Akan diisi dengan keranjang buah jeruk yang berukuran 50 cm kali 30 cm kali 20 cm. Jika berat satu keranjang jeruk 10 kg, tentukan banyak jeruk yang dapat dimuat dalam mobil. Untuk menyelesaikan soal ini, di sini baknya akan diisi, maka berhubungan dengan volume. Mencari banyaknya keranjang, yaitu volume bak dibagi dengan volume keranjang. Bak dan keranjang berbentuk balok, maka menggunakan rumus volume balok P kali L kali T. Bagian atas dan bawahnya atau bak dan keranjangnya harus satuan yang sama, sehingga ukuran bak kita ubah menjadi cm. Meter ke cm turun 2, maka dikalikan dengan 100. Sehingga volume baknya 300 kali 240 kali 120 dibagi dengan 50 kali 30 kali 20. Dapat disederhanakan ya, 300 dibagi dengan 50 hasilnya 6. 240 dibagi 30 hasilnya 8. 120 dibagi 20 hasilnya 6. Maka tinggal dikalikan 6 kali 8 kali 6 hasilnya adalah 288 keranjang. Satu keranjang memuat 10 kg jeruk, sehingga berat jeruk yang termuat di mobil adalah 288 dikali 10 kg. Hasilnya adalah 2.880 kg. Bagaimana setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Dan pada pertemuan kali ini, latihan soalnya bisa kalian lihat dalam Google Classroom. Dan pada pertemuan berikutnya, kalian akan latihan soal mengenai kubus dan balok. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.